Ya, selamat pagi keluarga berkemenangan, senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan. Senang sekali bisa kembali berjumpa pada segmen hari ini. Dan biarlah anugerah dan kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai di sepanjang musim hidup kita. Kita yakin dan percaya semua rancangan-rencana yang Tuhan yang baik itulah yang menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Hari ini adalah harinya Tuhan. Oleh sebab itu kita menyikapinya dengan semangat, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Sebab kita mengerti dan kita mengetahui bahwa rancangan Tuhan buat setiap kita rancangan yang memberikan masa depan penuh pengharapan dan bukan rancangan kecelakaan. Dan pagi hari ini mari kita kuatkan setiap hati kita. Jangan pernah jemu-jemu untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Karena Roh Kuduslah yang berdoa bagi setiap kita. Karena tanpa Roh Kudus kita nggak akan pernah mungkin bisa berdoa dengan benar. Sebab semua manusia pasti bisa berdoa. Tetapi tidak satupun manusia dapat berdoa dengan benar. Kecuali, haleluya, ada Roh Kudus di dalamnya. Karena Roma 8 ayat 26 berkata, bahwa Dialah yang membantu kita untuk kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang mengenal, menyelidiki seluruh isi lubuk hati kita. Maka Dia mengerti apa yang merupakan doa dan permohonan kita. Hendaklah doa itu menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Karena manifestasi orang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus adalah orang yang berdoa. Sebab Roh Allah lah yang berdoa dalam setiap hidup kita. Dan pada waktu kita berdoa sesuai dengan Roh Allah, maka Dia membawa kita kepada satu doa yang benar. Doa sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang pandai berdoa, maka dia juga harus pandai dengan firman Allah. Paling enggak dia selalu harus baca firman. Sebab Roh Kudus berdoa selalu sesuai dengan firman Tuhan. Artinya Roh Kudus membantu kita untuk berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kita mengucapkan atas setiap janji Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Kita mendeklarasikan setiap firman yang Tuhan peruntukkan dalam setiap hidup kita. Seandainya kita sedang mengalami kesulitan, kesukaran, sepertinya pertolongan Tuhan belum datang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di situ ada firman Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Siapakah yang mengingatkan itu? Yang mengingatkan itu adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus mengingatkan jika firman itu ada dalam hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu, orang dipenuhi Roh Kudus harus juga dipenuhi dengan firman Tuhan. Sehingga Anda nggak ngaco di dalam berdoa. Dan pada waktu Anda sedang berdoa, menanti-nantikan janji Tuhan, sepertinya Dia belum hadir, kita tetap kuat. Karena kita tahu Dia sanggup mampu memberikan kepada kita kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Karena kita tahu situasi kondisi yang ada, Dia tidak akan pernah mempengaruhi sesuatu yang ada di dalam kita. Sebab Roh Kudus berkata, roh yang Tuhan tempatkan dalam hidup saudara saya lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu ikutilah pimpinan yang lebih besar yang ada di dalam hidup saudara, yaitu Roh Kudus Allah sebagai tanda materai di mana engkau telah ditebus, engkau telah diselamatkan. Roh Kudus memeteraikannya di dalam hidup saudara saya. Oleh sebab itu pakailah kuasa Roh Kudus itu untuk berdoa. Dan pada waktu kita berdoa ada manifestasi Roh Allah. Kita nggak boleh bertentangan dengan manifestasi Roh Allah. Itu merupakan karunia yang Tuhan berikan. Saya berbahasa lidah, saya berbahasa roh. Ya pada waktu saya bisa berdoa dengan bahasa manusia, saya berdoa dengan bahasa manusia. Tapi kadang-kala bahasa manusia saya kurang penuh untuk berdoa kepada Tuhan. Nah di tempat itulah Roh Kudus membantu saya untuk berdoa di dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapan. Oleh sebab itu adalah bahasa isyarat antara Tuhan dengan saya. Dan bahasa roh itu untuk membangun iman saya, untuk senantiasa saya bisa dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, hendaklah kita senantiasa berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan, maka besar kuasa dan manfaatnya. Oleh sebab itu untuk menghadapi situasi kondisi hari-hari ini, nggak ada satupun yang bisa saudara dan saya andalkan. Selain hanya Tuhanlah yang menjadi andalan kita satu-satunya. Yakin dan percaya Allah kita adalah Allah yang baik. Dia tidak akan pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik di dalam hidup kita. Nah kalau kita lihat kondisi hari-hari ini, sepertinya sesuatu sedang tidak baik itu sedang terjadi. Itu tiada lagi lain karena Tuhan mengizinkannya. Ya, karena Tuhan mengizinkan. Nah dengar baik saudara, jangan pernah putus asa. Kenali Tuhan Allahmu dengan baik dan benar. Segala sesuatu yang diizinkan Tuhan itu ada waktunya. Anda buat SIM, ada batas waktunya enggak? Ada batas waktunya. Sedemikian juga dengan Tuhan. Dengan situasi kondisi yang ada, Dia tidak mau merancangkan yang jahat, tapi Dia enggak punya pilihan lain selain untuk mengizinkan. Masa-masa yang sukar yang ada ini tiada lagi lain dijadikan sebagai percobaan buat kita.
Agar di tengah kondisi itu kita semakin dekat kepada Tuhan dan kita semakin berdoa kepada Tuhan. Dan yakin dan percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasa dan manfaatnya. Dan manfaatnya tiada lagi lain, yang paling penting untuk kita semua. Dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Dan setelah itu lihat orang-orang di sekeliling saudara pun akan terbangun. Sebab ada Roh Kudus di dalam setiap hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.